về sinh nhật đâu. Журка. Guys, kita sudah sampai di distrik Bukit Bintang. Tadi kita berjalan dari Hotel Novotel sampailah ke Bukit Bintang. Sekarang kita mau lalu di area Jalan Alo. Tapi sekarang saya mau bawa kita menuju ke Jalan Cangkat. Let's check out nightlife di Cangkat. Oke. Itu adalah Jalan Alo. Jalan itu kecil je, the alley is very small. Very narrow, but it's very packed. A lot of people. So kita takkan pergi sana lah. Di sini banyak orang mengurut. Kalau mau urut kaki, sini banyak. Tuh. Orang-orang.
Boleh. Boleh. So ini adalah Jalan Alor. Sekarang sudah hampir pukul 1 pagi, jadi dia punya jalan ni sudah nampak agak tenang. Jalan Alor guys, sudah hampir menunjukkan pukul 1 pagi, jadi jalan ini sudah nampak lagi tenang lah, lebih tenang. Kalau biasa pukul 8 malam ke sini susah mau jalan. Tapi sekarang sudah hampir pukul 1, jadi oke, saya boleh berjalan dengan tenang. Saya cukup benci datang ke sini selalunya karena terlampau ramai orang, susah mau berjalan. Jadi sekarang oke sudah, saya boleh berjalan dengan tenang, jalan ronda-ronda. Tapi sini saya boleh cakap 24 jam. Kalau anda rasa macam pukul 3, pukul 4 pagi pun anda rasa macam lapar, mau turun keluar ke Bandar Kuala Lumpur untuk cari makan, keluar saja. Karena pasti ada tempat untuk makan. Oke, Kuala Lumpur ini dia punya adalah kota yang tidak pandai tidur. Oke, dia sentiasa bangun selama 24 jam. Jadi kalau anda datang ke kota Kuala Lumpur, rasa lapar, keluar saja.
regardless of the time. 4, 5, 6 pagi pun Anda boleh isi perut Anda mana-mana saja. Oke, tengok. Sini ada jual durian, jual buah-buahan. Kalau mau minum-minum pun ada. Semua ada, guys. Panipuri pun ada, guys. Panipuri yang nampak lebih bersih, macam ada. Sekarang saya pun tak tahu apa saya mau makan. Tadi saya sudah makan di rumah, lepas tu saya pergi minum bir, 2 pint of beer, lepas tu saya pergi makan sate daging, sate lada, RM50 satu stick tu, panjang juga. Yang so now I'm passing by sama durian stall. Should I eat durian now? So tadi saya sudah makan satu keyword apa tuh, beef tuh RM15 ke ujung sana, ke sini saya tengok RM10. So saya beli lagi, sedap. Tapi kali ini saya tak nak taruh tu serbo, pedas tu lah, macam tak best lah, dia rasa macam mala tang yang pedas tu. So I don't really like that kind of spicy. So yang ni saya cakap saya tak mau yang serbo mala tu lah. So we try. Beginilah Kuala Lumpur malam-malam, guys. Ramai pendatang asing tanpa izin datang ke sini dengan mindset hustle. Okay? Orang akan hustle, kerja keras, kerja sungguh-sungguh. Tak kisah pukul 1, pukul 2, 3 pagi pun orang kerja keras untuk survive. Begitulah dia. Dan kita orang lokal pun hustle dengan orang juga. So tak kisahlah Anda ada IC ke, tak ada IC ke, Anda akan bersaing dengan orang-orang ni semua lah. Okay. Mau cari makan kan, semua manusia kan. Tapi begitulah dia, terpaksa hidup dengan orang ni. Kalau kita tengok Kuala Lumpur ini malam-malam sangat hidup. Okay, I can say that most of foreigners yang hidupkan malam-malam di sini. Oke, orang buka bisnis, jual bunga lah, jual apalah kan, untuk dapatkan duit. Tapi kita Malaysian, kita terpaksa juga bersaing dengan cara halal. Dorang tak payah halal lah, dorang just lasa saja. Okay? Rasa macam mau buka kedai tepi jalan, buka saja. Tapi kalau kita lokal nak buat macam tu, kita kena minta permit, pergi daftar ini, daftar itu kan, banyak macam. Tapi for them, they came here and then they just proceed with their business. Buka jual. Kalau ada penguasa datang, ciao, lari. Itu je. Begitulah dah reality Kuala Lumpur ni. Okay guys, saya ingin mengakhiri ekspedisi saya pada malam ini, yang mana saya datang ke Kuala Lumpur tengah malam untuk melihat suasana di tengah Kuala Lumpur tengah malam. So macam-macam ragam yang kita boleh lihat. Okay, orang yang minta sedekah, ada orang pergi enjoy, ada orang yang kerja menyondal. Ya, banyak bapuk-bapuk juga di sini. Sana tadi orang pun dengan penuh harapan untuk mendapatkan pelanggan.
mau pendatang-pendatang asing, orang pun berniaga di jalan alor tuh, jual barang makan, jual souvenir, jual belon untuk budak-budak, macam-macam ada. Jadi begitulah dia reality hidup di dunia ini ya. Memang susah kalau kita nak fikir dari segi agama. Bos, fikir kita kena kasihan, tapi dari segi hak kita sebagai orang Malaysia susah juga macam ini. Sebab kita di Malaysia ini sebagai orang Malaysia pun kita susah hidup. Kita terpaksa melalui banyak halangan dengan kita punya IC itu. Contoh kata kita mau pergi buat perniagaan, kita akan terpaksa mendaftar dengan banyak pihak untuk berniaga. Nah, begitu juga kalau kita sakit ke, kita terpaksa membayar dengan duit kita sendiri. Dan kita bekerja di Malaysia pun membayar cukai. Oke, semua pendapatan kita akan menjadi sangat tipis karena kita perlu membayar cukai. Tapi dalam masa sama, semua kemudahan ini kita terpaksa bersaing dengan orang yang tiada dokumen. Yang mana orang datang sini, orang pun mau pergi ke hospital kalau sakit. Tapi sebab orang tiada dokumen, orang pergi ke hospital kerajaan. Selepas orang mendapat kerawatan, orang boleh terus belah saja. Ya, karena macam mana kita mau trace orang kalau sebab orang tiada dokumen. Tapi kita kalau kita belah macam tu tanpa membayar, begitu mudahnya penguasa datang untuk mendapatkan kita. Tapi warga asing, ya sangat bebas ya. Sebab itu ramai orang yang beranak pinak di Malaysia karena orang tahu, orang pergi saja ke hospital kerajaan ataupun mana-mana hospital sebab orang manusia. Sebab sebagai orang yang kerja hospital, tanggung jawab kamu untuk menyelamatkan nyawa lah. So terpaksa bagi juga treatment ataupun operation untuk melahirkan anak. Jadi terpaksa bagi. Pasti bila orang sudah beranak, orang pun belah saja tanpa membayar apa-apa. So sangat tidak adil bagi kita orang Malaysia, sangat tidak adil. Itulah dia ya, saya cuma meluahkan perasaan sebagai orang Malaysia yang sangat-sangat struggle hidup di Malaysia ini. Terpaksa bersaing pendatang-pendatang asing tanpa izin. Orang dapatkan perawatan secara percuma. Kita sebagai orang Malaysia dapat perawatan dengan berbayar. Semua berbayar guys. Ya, is it fair? Good night guys. Ingin main news sangat-sangat tersembunyi. Oke, di hotel sini lah. It's nice. Oke, saya di tandas hotel sekarang guys. Oke guys, gini lah dia. Oke guys, satu tips lah ya. Tips untuk anda kalau anda berjalan-jalan ke Kuala Lumpur, jadi anda terasa untuk ke tandas. Anda tidak jumpa tandas, tipsnya ialah anda masuk saja lobi hotel mana-mana, especially kalau hotel yang ada kelas lah, 4 kelas ke 3 kelas ke atas lah ya. Anda masuk saja lobi dia, pasti ada tandas di sana guys. So anda boleh
masuk dan terus saja guna toilet ya, macam yang saya lakukan tadi. Mungkin orang pun tidak kacau pun, ya percuma saja guna toilet. Oke guys, itu tips dari saya lah. Oke lah, cukuplah, saya nak balik sudah. Good night.